Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Istiqomah, NIM K71230027, absen 3 dari kelas 4F. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat media pembelajaran dan juga penerapannya. Yang saya angkat pada video kali ini adalah media pembelajaran pada materi menghitung satuan luas. Di sini saya menggunakan media berupa menghitung luas pada satuan tidak baku berupa satuan kotak. Selain itu, saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menerapkannya dalam pembelajaran. Oleh karena itu, tolong simak sampai habis. Untuk alat bahan yang diperlukan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama untuk membuat spin wall dan tahap kedua adalah pada media pembelajaran intinya. Pada tahap pertama yang diperlukan yang pertama yaitu adalah kardus yang sudah diberikan pola lingkaran dan dibagi menjadi 8. Lalu ada pola dengan lingkaran kecil. Lalu yang selanjutnya ada kertas origami yang sudah dipotong menyesuaikan dengan pola dari lingkaran pada kardus besar ini. Kardus besar dan juga kardus kecil sebagai penyangga. Lalu ada nama-nama peserta didik. Ada stick. Lem kertas. Gunting. Dan juga lem tembak. Lalu cara membuat, pada langkah pertama kita perlu menggunting pola lingkaran kecil terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya kita menggunting pada pola lingkaran yang besar. Kemudian yang selanjutnya menempelkan stick pada ujung lingkaran yang kecil seperti ini menggunakan lem tembak. Kemudian menempelkan kertas origami pada setiap pola ini. Hingga terlihat seperti ini. Kemudian selanjutnya kita menusukkan stick ini ke dalam ini seperti ini dan nanti beri jarak sedikit. Lalu menyatukan kardus yang besar dengan kardus yang kecil dengan dibentuk seperti ini. Jadinya seperti ini akan menjadi penyangga dari ini nanti. Lalu ini dimasukkan ke dalam kardusnya. Dimasukkan menjadi seperti ini. Lalu yang terakhir kita dapat menempelkan nama peserta didik di spin wall tersebut. Setelah diberikan tempelan nama akan menjadi seperti ini. Lalu yang terakhir kita memberikan sebuah anak panah. Di tengah ini. Jadi ketika diputar
maka akan seperti ini. Pada tahap kedua atau pembuatan media pembelajaran yang utama, alat bahan yang diperlukan yang pertama adalah kardus besar ukuran 40 x 40 cm, lalu kardus persegi panjang yang digunakan untuk menyangga, kardus yang berukuran sedikit lebih kecil, kardus yang dibentuk seperti stik ini berjumlah 11, cat berwarna biru dan juga kuas, double tip, gabus busa seperti ini sejumlah 40 buah, lalu kertas kado yang digunakan adalah yang bagian putih, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membungkus kardus yang besar ini dengan kertas kado. Untuk yang digunakan adalah yang bagian putihnya ini, seperti ini. Menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita harus melakukan pengecetan terhadap busa ini ke dalam warna biru. Jika diperlukan, kita juga dapat melakukan pengecetan pada warna putih. Hasil dari pengecatannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah dengan memberikan pembatas menggunakan kardus yang berbentuk stik ini ke kardus yang sudah berisi papan yang sudah dilapisi kertas kado tadi, seperti ini. Pada garis pertama akan terlihat seperti ini, lalu kita dapat menambahkan satunya lagi di bagian yang seperti ini. Jadinya akan terlihat seperti ini. Setelah itu kita akan memasang tatakan agar papan ini dapat berdiri. Kemudian pada kardus yang persegi panjang yang paling kecil tadi kita bungkus juga dengan kertas kado. Jadinya akan terlihat seperti ini. Ini digunakan untuk ditaruh di sini nanti. Selanjutnya kita memberikan double tip pada alas busa ini. Kemudian langkah yang selanjutnya pemberian double tip pada setiap kotak yang ada di sini. Setelah diberi double tip dan juga ditempelkan busa putihnya akan terlihat seperti ini. Lalu pada area ini akan menjadi tempat bagi busa yang berwarna biru. Selanjutnya
agar lebih menarik, saya menambahkan seperti judul dari media ini dan juga beserta elemen-elemen lainnya untuk ditempelkan. Tada, ini adalah hasil pembuatan media pembelajaran menghitung luas menggunakan satuan tidak baku. Baik, jadi setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menerapkannya dalam pembelajaran. Apabila digabungkan dengan yang pembuatan pertama tadi, akan menjadi seperti ini. Lalu setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapannya dalam menggunakan media pembelajaran ini saat pembelajaran. Simak caranya ya. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara menerapkannya saat pembelajaran. Jadi, ketika guru setelah menjelaskan materi, kita dapat mengimplementasikan media pembelajaran ini. Langsung saja saya akan menjelaskan cara penerapannya. Pada saat guru menyampaikan materi, bebas saja Bapak Ibu guru ingin menggunakan penyampaian materinya seperti apa, entah itu menggunakan teknik PowerPoint, penjelasan singkat, ataupun yang lainnya. Nah, sebagai tambahan, media pembelajaran ini bisa digunakan setelah penyampaian materi. Yang pertama, kita menggunakan spinwall terlebih dahulu ya. Jadi, spinwall ini berisikan nama-nama peserta didik dalam kelas tersebut. Di sini terdapat, saya memberikan contohnya adalah 8 peserta didik. Nah, yang pertama kita akan pada setelah penyampaian materi, kita mengajak peserta didik untuk melakukan pembelajaran dengan metode ini agar tidak bosan dan juga bisa lebih menarik semangat peserta didik. Nah, dengan menggunakan spinwall ini, peserta didik akan merasa lebih bersemangat menunggu giliran ataupun juga malah merasa deg-degan apakah ini gilirannya atau bukan. Jadi ini bisa membuat suasana kelas dapat lebih hidup. Nah, jadi kita contohkan dulu ya spinwallnya. Nah, nama yang terkena anak panah ini adalah Edwin. Jadi ketika nama ini tertunjuk oleh panah, maka anak tersebut diminta untuk maju ke depan. Nah, di depan itu sudah tersedia media pembelajaran ini. Nah, setelah Bapak Ibu guru tadi menyampaikan media penyampaian materinya, untuk agar lebih melihat bagaimana pemahaman siswa terhadap materi tersebut, maka digunakan media ini. Setelah peserta didik maju tadi, guru dapat menyebutkan atau memberikan perintah dapat melalui lisan ataupun menggunakan sebuah undian atau bahkan dalam soal yang pada kertas tertulis yang isinya hanya satu baris saja. Itu bebas saja mau bagaimana. Nah, di sini misalnya saya akan memberikan perintah lisan kepada Edwin, misalnya adalah seperti Edwin, buatlah luas pada satuan peta pada papan ini menjadi 6 persegi satuan. Nah, setelah penyampaian tersebut, setelah penyampaian materi, peserta didik diharapkan sudah paham, sehingga dalam menerapkan media pembelajaran ini, ketika setelah mendapat perintah tersebut, peserta didik akan langsung mempraktikkannya 6 persegi satuan, artinya adalah 6 kotak dengan menggunakan yang berwarna biru ini. Nah, seperti ini tandanya 6 persegi satuan, dan ini menunjukkan luas dari bangun yang berwarna biru ini adalah 6 persegi satuan. Bisa juga untuk penerapan media ini dibalik, jadi guru mengubah bentuk dari satuan petanya terlebih dahulu, baru setelah itu peserta didik menebak berapa luas dari satuan peta yang telah dibentuk oleh guru. Misalnya seperti ini. Setelah guru membentuk seperti ini, kita bisa balik dengan
Setelah ini kita bisa langsung ke spin wheel. Nah, yang ditunjuk adalah Emma. Jadi kita bisa memberikan tebak-tebakan kepada Emma seperti untuk menghitung ini. Jadi guru akan memberikan perintah, misalnya, Emma, hitunglah luas peta yang berwarna biru tersebut, berapa ukuran luasnya. Nah, Emma akan menjawab dengan menghitung kotak yang berwarna biru ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya ada 8, maka Emma akan menjawab kepada guru, luas dari satuan peta pada media ini adalah 8 persegi satuan. Seperti itu. Sekian video mengenai tutorial cara membuat media pembelajaran, menghitung luas menggunakan satuan tidak baku beserta penerapannya. Saya mohon maaf apabila dalam video yang saya buat ini masih memiliki banyak kekurangan, dan juga saya mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya harap apa yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan juga bermanfaat bagi sesama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.